dia terjadi momentum. Nah, untuk pencabutan ini apa namanya, join woodnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita masih review palu ya, atau hammer. Yang ini claw hammer dari Fixman. Wah, ini untuk Fixman sendiri ya, produsen asal China ya guys ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan Fixman ini dari Jerman atau Eropa lainnya, lihat aja ya situsnya sendiri. Ini dari China, Zhejiang. Emang Fixman ini udah produknya disebar di toko offline juga ya. Ini saya dapat di Mitra 10 di toko offline ya. Jadi dia bekerja sama ya dengan Mitra 10. Oke, kita lihat dari yang pertama adalah desain dan build quality-nya. Ya, untuk build quality dari Fixman ini bisa dilihat seperti ini ya guys ya. Ini gagangnya ini adalah fiber, dan dia dilapisi untuk sebelah sini ya, ke bawah ini adalah dilapisi rubber atau karet. Ini empuk banget guys, serius empuk banget. Dan untuk desainnya dia tidak lurus guys, tapi membentuk sebuah cekungan seperti ini guys ya. Dan lalu di sisi joinnya bisa dilihat di sini masih ada sedikit bercak cat ya, cat lagi lem. Di sini ada bercak lem masih. Ya oke lah ya. Dan untuk headnya ini seperti ini ya, cukup rapi untuk headnya. Untuk cakarnya, oke, kita lihat secara dimensi ya guys ya. Secara dimensi, ini panjang keseluruhan dari atas ke bawah itu sekitar 33 ya, sekitar 33 ya, lebih dikit ya, 33,5 ya, 33,5. Dan untuk dimensi lebarnya itu sekitar 14 cm ya. Untuk Fixman ini dia handle-nya adalah dari fiber ya guys ya, jadi dia agak lebih berat sedikit dibandingkan dengan gagang kayu ya, seperti Capanta kemarin. Overall weight-nya atau berat keseluruhannya ini sekitar 700 gram. Dan untuk spesifikasi headnya itu 16 oz, harusnya yang 450 gram ya. Ini ada tambahan dari handle ya, sekitar 300. Ini cukup berat ya, tapi ini agak lebih ringan dibandingkan dengan Stanley ya. Kalau mau dibilang bobotnya ini cukup pas lah ya, cukup pas benar. Kalau Stanley itu agak sedikit lebih berat. Lalu selanjutnya adalah dari quality headnya. Dia terbuat dari high carbon steel guys, terbuat dari high carbon steel. Ini tidak dilapisi lagi seperti yang kemarin ya, tidak dicat lagi. Jadi ini akan lebih rentan terjadinya karat ya, korosi, dan akan menyebabkan karat. Ini hanya sebagian sini ya yang dicat nih sepertinya. Ini hanya di brush doang, jadi akan karat nanti. Kalau melihat dari strukturnya ya, ini memang bisa dikatakan bukan claw hammer biasa ya. Karena ini adalah straight claw hammer. Jadi artinya cakarnya ini dia agak lebih lurus guys ya. Cakarnya dia agak lebih lurus dibandingkan dengan standar palu kambing biasanya guys ya. Ini kalau di sana ya, di luar sana ini lebih familiar dan lebih dominan ya, lebih disukai, populer di daerah-daerah US atau Eropa sana ya. Untuk straight claw hammer atau rip hammer, atau kita bisa juga sebut dengan frame hammer ya. Ya kita sebut rip hammer aja ya. Memang untuk rip hammer ini ya, ini lebih disukai di negara luar sana karena penggunaan palu di luar sana itu sudah sangat minim ya. Untuk kegiatan woodworking ataupun pertukangan lainnya, mereka lebih suka menggunakan mesin ya, seperti impact drill atau segala macamnya ya, dengan menggunakan sekrup, bukan paku lagi ya. Jadi
untuk penggunaan untuk building atau maintenance itu lebih menggunakan mesin mereka. Tapi kalau palu di sana, ya ini memang masih dibutuhkan juga ya sebenarnya. Lalu yang dibutuhkan untuk apa? Yang di sana itu dibutuhkan palu hanya sebatas demolisher, penghancuran, hakai, pemusnahan ya. Jadi memang ya lebih populer sebenarnya ya kalau tipe rip hammer ini di kalangan luar sana ya, karena palu itu sekali lagi digunakan untuk demolisher untuk zaman sekarang ya, untuk sebuah proses penghancuran, pembongkaran. Nah, untuk dari Fixman ini ya, ini udah oke banget lah ya, diberikan rip hammer dengan harga yang cukup meriah ya guys ya. Ya untuk bedanya apa guys untuk yang claw hammer dengan straight claw hammer atau rip hammer ini terlihat ya dari struktur clawnya ya atau cakarnya ya, dia lebih lurus ya. Yang ini memang difungsikan bukan hanya untuk mencabut paku guys, bukan hanya untuk mencabut paku, tapi dia difungsikan juga sebagai pengoyak ya, pengoyak atau pencabik sesuatu. Jadi bisa dibilang ini adalah struktur pemusnahnya dia. Dan untuk ujungnya ini bisa dilihat guys, ini ujungnya tajam guys, tidak seperti claw hammer. Claw hammer itu ujungnya agak tumpul ya, karena memang yang digunakan adalah bagian sisi sini ya, di bawah sini leverage-nya, di bagian leverage-nya untuk mencabut paku, tapi dia tidak ditajamkan di bagian sini karena tidak berfungsi apa-apa nantinya. Nah, kalau rip hammer dia agak ditajamkan karena dia akan menusuk atau merobek dari struktur bangunan atau kayu yang akan di demolish. Ini coba kita compare ya dengan Stanley ya. Nah ini dia, ini standar claw hammer ya guys ya. Jadi bisa dilihat guys ya perbedaannya. Perbedaannya ini melengkung seperti ini ya, dia lurus. Nah ini ada plus minusnya. Kalau plus minusnya ini untuk yang standar claw hammer, dia leverage-nya agak lebih baik ya. Jadi dia daya ungkit ketika paku masuk ke dalam selanya ini bisa dilihat guys ya. Ini karena dia lebih tinggi leverage-nya, jadi dia daya ungkitnya lebih baik, lebih besar dan lebih tinggi. Lalu untuk yang straight claw hammer atau rip hammer, dia cenderung lurus guys ya. Jadi daya ungkitnya untuk paku untuk bisa keluar, nah seperti ini guys, ini udah menumpang ya. Udah menumpang ya. Artinya kalau misalnya pakunya terlalu panjang, dia tidak akan sanggup untuk membuka atau mencabut semuanya. Perlu ada tatakan lagi. Nah itu perbedaannya yang pertama. Kalau dia enggak, ini udah cukup panjang untuk membuka atau mencabut sebuah paku. Lalu yang kedua adalah dari struktur ininya ya, dia tajam, ini tidak terlalu tajam ya. Nah ini coba kita, ini ada sedikit kayu bekas ya. Ini kalau kita praktekkan, ini kalau kita mau membuka ini kan seperti ini ya. Ini nggak bisa ya. Ini begini akan memakan waktu, nggak efektif. Nah, tapi kalau dengan straight claw hammer atau rip hammer, dia akan langsung cet. Nah, mantap ya. Seperti ini ya. Nah, lebih efektif dibandingkan dengan ini. Ini seperti atau ke bawah seperti ini ya untuk ngambilnya ya. Tapi kalau claw hammer itu dia terjadi momentum. Nah, untuk pencabutan ini apa namanya, join woodnya bisa dilihat guys ya. Nah, untuk pencabutan ini seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dicabut ya nanti berantakan semua ini. Dan ini bukan fixable ya. Ya untuk yang lainnya dari Fixman ini dari Fixman sendiri ya, dia memberikan gagang yang tidak lurus ya seperti ini. Ini Stanley lurus. Tapi Fixman memberikan gagang seperti ini ya. Ini bukan tanpa tujuan guys. Ini bukan tanpa tujuan.
ketika kita memberikan koyakan ibaratnya ya, ini gagang seperti ini akan lebih memberikan leverage yang baik ya, yang lebih besar dibandingkan dengan gagang lurus. Akan tetapi sekali lagi ya, untuk yang bergagang belok seperti ini ya, ini akan menurunkan tingkat akurasi. Ya tingkat akurasi nggak butuh ya sebenarnya kalau untuk demolisher ya. Nggak butuh lah, tinggal ceter masuk, koyak, tarik. Nah, yang dibutuhkan adalah tingkat daya tariknya ya, bukan daya tarik. Interesting bukan ya, tapi daya ungkitnya ya. Daya ungkitnya ini lebih baik dibandingkan yang straight. Karena strukturnya sudah dibengkokkan. Jadi tangan itu nggak cepat pegel ya, guys ya. Ya guys, mungkin itu aja kali guys ya, bahasan singkat mengenai rib hammer atau straight low hammer atau frame hammer ya, yang mana kalian suka namanya. Ya memang lebih disukai oleh para demolisher atau pembongkar ya, atau pemusnah atau hakai lah. Ya, di barat sana paling populer nih. Kita akan kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.